Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kabar kolam. Sebelumnya terima kasih dan maaf baru bisa upload lagi ini karena ya seperti biasa kalau bulan Ramadan ini full kegiatan, jadi untuk sharing-sharing pengetahuan babakan kabar kolam sedikit tertunda. Ya seperti yang biasa saya ceritakan, jika Allah itu yang maha mengelola waktu dan mengabulkan sesuatu. Kita boleh berencana tapi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini menjawab pertanyaan dari teman kita ya. Ada yang bertanya ketika sudah kita paparkan tentang pandangan mutmainah atau kacamata kesadaran, kemudian teman kita ini minta dijelaskan tentang definisi atau keterangan detail atau jelas tentang mutmainah, sofiyah, alwamah, amarah. Padahal sebenarnya di konten sebelumnya sudah sering kita bahas, tapi nggak apa-apalah, kita ulang dan ulang supaya makin nyantol dan makin mantap ya. Oke, jadi dalam tubuh manusia yang ada sukma, raga, nyawa, dan ada sifat alif lam mim serta macam-macamnya ini, kita fokus di membahas sifat lamnya. Jadi kalau sifat alif adalah sifat Allah, sifat lam sifat malaikat, sifat mim sifat Nur Muhammad ya. Kita membahas sifat lam, yaitu sifat malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Dalam bahasa nafsu disebut mutmainah, sofiyah, alwamah, amarah. Apa itu? Mutmainah itu adalah bisa kita katakan kesadaran atau rasa eling atau ingat firman-firman Allah, atau sadarlah tepatnya. Sementara sofiyah itu adalah akal. Setiap manusia diberikan modal bernama akal. Alwamah keinginan. Dengan adanya keinginan kita pasti bisa maju. Tanpa keinginan ya mati. Wong kita nggak ingin apa-apa kok diem, nggak ingin mandi, nggak ingin maem, nggak ingin tidur, nggak ingin pakai baju, nggak ingin apapun, lama-lama kan mati juga ya. Yang terakhir amarah. Amarah ini sering kita salah persepsi. Kita mengatakan jika amarah itu amarah, bukan ya. Amarah itu sifat yang lebih ke arah kejam. Nah, tapi kejam ini ada dua sisi mata pisau. Kejam ke arah mana? Nah, kalau ke arah Nur Muhammad, ke arah pancernya, kiblatnya, atau ke arah fitrah manusia, kejam untuk atau tega lah, sifat tega berangkat menjalankan dawuh-dawuh Allah. Jadi bangun tidur kita tega untuk mandi, membersihkan tubuh, setelah seger wudhu, tega untuk melaksanakan sholat subuh, semacam itu namanya amarah. Nah, kalau yang keluar jalur tidak ke arah Nur Muhammad, itu bernama panasen dalam bahasa Jawa. Bahasa nafsunya apa ya? Ya intinya pemarah lah, temperamen gitu loh. Jadi kalau ke arah Nur Muhammad bernama amarah, artinya tega menggerakkan diri, tubuh, pikiran, akal, keinginan, gitu. Kesadaran kita ke arah ke kedamaian, ke arah ke surga Allah, ke arah ke fitrah kita sebagai kemuliaan manusia yang hakiki. Coba kita bedah pelan-pelan saja ya, jadi biar lebih detail lagi. Ini khusus kita bahas tentang alif lam mim, utamanya tentang sifat lam atau sifat malaikat 4 Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Dalam bahasa nafsu kita terjemahkan mutmainah, sofiyah, alwamah, amarah. Jadi gini, kalau kita mau menggambar, sifat alif itu adalah sifat Allah yang ada di dalam diri manusia. Apa saja? Sebenarnya sifat Allah kan banyak. Ada yang sifat 20 yang sering kita buat pujian di musola-musola atau masjid-masjid itu. Ada yang
asma Allah sampai 99 yang wajib kita ketahui. Sebenarnya sifat atau nama Allah itu banyaknya tak terhingga, tapi semuanya itu kalau kita tarik garis dasarnya atau apa bahasanya ya, inti dari sifat Allah itu ada 4. 1, maha hidup. 2, maha kuasa. 3, maha rohman rohim atau welas asih atau kasih sayang. Dan yang keempat ini adalah maha suci. Dari keempat sifat ini jika kita pecah-pecah bisa jadi sifat 20, bisa jadi asmaul husna, bisa jadi banyak nama-nama Allah yang lain. Kita juga memiliki itu. Setiap manusia punya yang namanya hidup. Dinamakan manusia kan masih hidup. Kalau sudah mati namanya mayat. Nah, bedanya gini, kalau Allah itu maha hidup, kita bisa terbatas hidupnya, bisa ada waktunya untuk berpisah dengan raga kita. Sukma kita akan lepas, nyawa kita akan loncat. Terus sifat Allah yang ada dalam diri manusia, kuasa. Kita juga punya kuasa. Hari ini kita kuasa mendengar channel Kabar Kolam, kita kuasa melihat video yang ada di channel ini, kita kuasa memikirkan, memahami sesuai kemampuan kekuasaan kita dalam memahami ini. Nah, tapi ada batasnya. Dari sekian banyak yang mendengar, menyimak channel ini, pasti tidak sama kemampuannya untuk menguasai, menerima apa yang sudah di-share. Ada yang mungkin 50%, ada yang 60%, dan seterusnya. Dan mungkin malah 100%. Allah juga memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, welas asih. Manusia sama. Bedanya, kalau tadi maha hidup Allah, maha kuasa Allah, selamanya kuasa, maha kasih sayang, selamanya punya kasih sayang. Manusia juga punya sifat welas asih, tapi ada batasnya. Ada waktu-waktu dia itu enggak ada belas kasihannya, marah banget, hilang welas asihnya. Itu ada momen-momen tertentu, misalkan kita marah sekali dengan semut yang nakal, ngerubung makanan-makanan kita yang kita mau makan, tiba-tiba banyak semutnya, kita marah, kita bunuh ribuan semut ya, semacam itu. Atau mungkin kita punya tuntutan ke anak, ke pasangan, harusnya berbuat A, kenapa berbuat B, kita pun ada rasa jengkel. Jadi welas asih kita akhirnya sudah tercabik atau tidak maha. Kalau Allah welas asihnya maha dan luas tanpa batas, terus menerus. Itu sifat alif ya. Terus Allah maha suci. Suci itu kan berarti ya tidak pernah ada kotor-kotornya ya. Artinya stabil, bersih terus menerus, tidak pernah ada cerita Allah itu kotor. Manusia ketika dalam kesucian dia akan terasa damai, penuh welas asih, maksimal produktif, penuh pemaaf, dan penuh cinta kasih tanpa batas. Tapi ketika manusia tadi namanya manusia, ada aja momen-momen yang membuat dia tidak suci lagi, kotor lagi, marah lagi, emosi lagi, kecewa lagi, sedih lagi, dan lain-lain. Nah, makanya seyogyanya jika kita merasa dianugerahi Allah, punya sifat Allah, ya kita wujudkan semaksimal mungkin. Caranya sering-sering menyadari ya, jika kita itu tanpa Rahman Rahim Allah tidak bisa apa-apa. Akhirnya kita mudah syukur dan makin damai. Nah, pembahasan kali ini yang kita fokuskan adalah sifat lam, yaitu sifat mutmainah, safiyah, arwam, amarah, atau Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Di tengah-tengah ada namanya sifat Nur Muhammad atau Mim, alif, lam, mim, alif sifat Allah, lam malaikat, mim sifat Nur Muhammad. Sifat Mim atau Nur Muhammad itu bisa kita apa istilahnya detailkan atau kita katakan semesta kemuliaan, atau gini,
Nur atau cahaya, moham atau makom itu tempat, mat kemuliaan, jadi cahaya tempat mulia. Dalam bahasa Jawa, kakek saya sering cerita rosotan kenaneng owa, jadi perasaan yang tidak pernah goyah dumateng Gusti Allah. Jadi perasaan yang tidak pernah goyah kepada Allah. Jadi sifat alif dan sifat mem itu nggak pernah pisah. Di mana ada sifat Nur Muhammad, di situ selalu ada cahaya Allah atau sifatullah atau dawa-dawa Allah. Jadi sangat selalu berkaitan. Makanya 4 sifat atau lam ini harus menuju ke pancernya ke Nur Muhammad jika ingin stabil, ingin tetap di zona surga, tetap di semesta kemuliaan. Dari sini bisa dipahami kayak gini-gini. Misalkan mutmainah ya, mutmainah adalah sifat dasarnya adalah sadar atau ingat. Itu jika kita arahkan ke Nur Muhammad, ke semesta kemuliaan, akhirnya kita sadar jika kita itu siapa sih? Apakah kita pikiran kita, atau kita perasaan kita, atau kita adalah keseluruhan dari raga, sukma, nyawa, dan berbagai nafsu 4 yang ada, plus alif dan mim. Nah, dengan menyadari itu akhirnya kita nanti tidak akan terjebak keluar dari zona Nur Muhammad. Pikiran kita tidak akan berkecamuk liar keluar ke zona kemuliaan. Apa saja itu keluar dari zona kemuliaan? Ya misalkan ya, kalau kakek saya mengatakan dahwen wewen open panasten. Dahwen itu bahasa Jawa artinya suka menggunjing kejelekan orang. Nah, kalau kita terbiasa menggunjing, mencari-cari kejelekan orang dan kita pergunjingkan, kita rasan-rasani, kita bahas, kita puja-puja kejelekan orang dengan baik tertulis, terucap, atau di batin, itu sudah kita tidak dalam kesadaran diri bahwa kita itu berpotensi sama, punya kelemahan, punya kekurangan yang sama dengan orang yang kita caci maki atau kita rasani atau kita gunjingkan. Tapi bagi orang-orang yang sadar, orang-orang yang mutmainahnya toto atau tetap di dalam kemurnian, maka mutmainah ke arah Nur Muhammad. Artinya hobinya itu bukan mencaci maki orang yang jahat, yang salah, tapi justru mendoakan mereka supaya dapat hidayah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi, orang yang dianggap jahat misalkan. Artinya, ya Allah selamatkan dia, berikan dia kegembiraan dan kebaikan senantiasa. Jadi kita tidak malah marah-marah, tapi malah mendoakan siapapun yang kita anggap sedang tersesat di jalan yang tidak di jalur Nur Muhammad. Itu namanya mutmainah. Jadi kalau keluar dari mutmainah, kesadaran keluar, namanya dahwen, suka menggunjing kejelekan yang lain, baik itu kejelekan manusia atau kejelekan makhluk hidup yang lain. Akhirnya apa? Kita mengeluh dan mengeluh. Dan itu adalah jebakan Batman bernama jebakan Saiton. Nah, kita diajak, ayo terus mengeluhlah, tidak usah puas dengan takdir yang ada, marahlah, kecewalah, sedihlah, cemaslah, dan lain-lain. Kita lanjut ke pembahasan sifat sofiah atau akal. Setiap manusia sama Allah dianugerahi memiliki akal untuk istilah penampung hidayah. Ini kelebihan manusia, itu ada akal untuk menampung petunjuk-petunjuk Allah. Namun sangat sayangkan ketika akal ini keluar dari zona Nur Muhammad, yang ada itu malah istilahnya bikin resek. Akalnya itu liar, akhirnya justru dia menganggap lebih pintar daripada dakwah Allah. Efeknya apa? Setiap kita mau menjalankan percaya dengan Allah, akal kita berontak. Contoh misalkan Allah sudah janji, ud'uuni astajib lakum, mintalah padaku niscaya
pasti kuberi, tapi kita masih berakal-akal dengan memberikan persyaratan yang sangat ribet. Misalkan kalau berdoa itu harus kondisi jasmani rohani bersih, jadi misalkan pakaian dan tubuh kita bebas dari hadas baik besar atau kecil. Terus kalau berdoa itu supaya dikabulkan Allah menghadap kiblat, menengadahkan kedua tangan, jika perlu didahului sholat, dan seterusnya seolah-olah syarat itu adalah kemutlakan Allah pasti mengabulkan doa. Padahal Allah tadi jelas, ud'uni astajib lakum, tidak ada ceritanya kamu harus sujud dulu untuk berdoa padaku. Kamu harus bebas dari hadas kecil dan besar dulu. Kamu harus menghadap kiblat karena aku hanya ada di kiblat. Enggak gitu dong. Apapun kondisi kita, silahkan berdoa. Kenapa? Contoh sholat ya. Sholat kan tujuannya membersihkan diri supaya stabil di zona Nur Muhammad. Coba kalau kita membayangkan harus suci dulu baru sholat, sampai mati tidak akan pernah kita suci. Yang maksud saya suci bukan suci dalam artian fisik syariah ya. Suci yang saya maksud adalah jiwa kita tenang, nyaman, pemaaf, pengasih, penyayang, dan semacamnya. Justru karena kita sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, supaya bisa mencegah kita berbuat yang kotor-kotor. Jadi yang kotor bisa kembali ke bersih, kembali ke suci, kembali ke Nur Muhammad kembali. Jadi jika akal itu ke arah Nur Muhammad bernama Sophia, jika keluar bernama Wewen. Wewen itu salah terap. Jadi tidak suka mengamalkan hal yang soleh-soleh, salah menerapkan otak kita untuk berpikir bagaimana cara koruptor yang aman, bagaimana cara membodohi teman, bagaimana cara mencuri yang bebas dari kewenangan atau ketahuan. Kan juga pakai akal itu, tapi digunakan untuk hal yang keluar dari zona Nur Muhammad, dari dawuh-dawuh Allah. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Kemudian sifat malaikat yang ketiga, kalau tadi Jibril Mutmainah, Mikael Sophia, sekarang Israfil Aluamah. Israfil itu kalau dalam bahasa nafsu Aluamah berarti berkeinginan. Jadi kalau manusia itu punya keinginan macam-macam itu jangan apa ya, jangan kecewa, jangan marah. Justru kalau Anda nggak punya keinginan, nanti tidak akan pernah maju. Coba bayangkan bayi tidak ingin bisa berjalan, tidak ingin bisa ngomong, tidak ingin bisa beraktivitas seperti orang yang dilihat lebih dewasa, maka bayi itu hanya diem tok, lama-lama mati kan. Nggak ingin makan, nggak ingin apa-apa kok ya. Nggak, jadi keinginan adalah membuat proses kita itu bertumbuh, makin berpengalaman dan makin maju atau makin lebih sempurna lah, intinya gitu ya. Jadi keinginan, nah ini juga punya dua arah. Kalau ke arah dalam, ke dalam diri sendiri, ke hakikat kita Nur Muhammad tadi, ke kemuliaan tadi, ke semesta yang mulia sangat luas tadi, itu yang ada kita inginnya itu ingin yang positif-positif. Misalkan inginnya itu membantu yang lain, mendoakan yang lain, bersedekah, berbagi, dan keinginan-keinginan yang baik-baik. Beda dengan keinginan-keinginan yang liar. Misalkan ingin diakui, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin mengendalikan yang lain, ingin merubah keadaan. Apakah itu tidak boleh sih? Tapi coba rasakan, jika keinginan-keinginan itu liar, tidak ke arah dalam, yang ada nanti kita akan menghalalkan segala cara, karena itu tidak ada standar atau apa ya, undang-undang atau aturan yang membuat kita tetap di zona surga tadi.
kita akhirnya keluar jalur, kita akan tergoda. Keinginan kita tidak akan pernah membuat kita bersyukur, tapi justru selalu gundah karena tidak akan pernah bahagia. Karena keinginan kan terus bertumbuh. Ingin lulus sekolah, kalau belum lulus belum bahagia, begitu lulus bahagia, tapi setelah itu bingung lagi karena ingin yang lain, misalkan ingin kerja atau kuliah. Setelah dapat kerja ingin nikah, setelah nikah ingin dapat anak, begitu seterusnya. Keinginan jika tidak kita syukuri, yang terjadi adalah mengeluh, lagi-lagi mengeluh. Jadi keinginan juga punya dua arah, jika ke dalam bernama aluama, jika keluar bernama open. Open itu bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia menginginkan yang bukan hak kita, ya seperti koruptor itu, uang pajak untuk membayar dia sebagai pejabat, taruhlah dia ambil, dia curi, itu kan menginginkan yang bukan haknya. Haknya kan sudah dibayar kan sesuai aturan perundang-undangan, tapi dia dengan teganya mengambil yang bukan hak miliknya, mencuri. Dia punya akal untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pencurian atau korupsi tadi. Itu contohnya. Misalkan lagi ingin memiliki istri orang atau pasangan yang lain, kita goda supaya jadi tertarik kepada kita, itu kan juga sudah hak orang lain. Kita ingin merebut dengan cara kita, entah itu dengan pelet, entah itu dengan rayuan gombali mukiti, entah itu dengan pemaksaan dan lain-lain, karena kita merasa memiliki kuasa, harta dan lain-lain. Mutmainah sudah, aluama sudah, Sophia sudah, aluama sudah. Sekarang amarah. Amarah itu tadi sudah di awal saya jelaskan tentang tega ya. Kalau tega ke arah Nur Muhammad adalah tega berbuat yang baik-baik, yang soleh-soleh. Sementara tega yang keluar dari Nur Muhammad adalah kejam. Jadi dengan yang lebih rendah kita sangat meremehkan, menindas. Dengan yang lebih tinggi kita tidak tahu batasan sopan santun, nggak ngerti tata krama, kita tidak ada sopan-sopannya atau nerunyam bahasa Indonesianya, kok Indonesia Jawa ya. Itu ya. Jadi mutmainah sekali lagi adalah kesadaran atau yang ingat, Sophia akal untuk menerima hidayah, aluamah keinginan untuk memajukan diri kita makin baik, amarah adalah eksekutor, sifat tega menjalankan tiga tadi. Kalau kita sudah sadar kita sedang hidup berkewajiban sholat subuh, maka akal kita jalan, segera sholat, segera mandi, wudhu, kemudian aluamah kita, keinginan kita tadi melaksanakan sholat subuh. Terakhir, dengan adanya modal amarah, tega berangkat sholat, itulah kesempurnaan 4 sifat mutmainah, Sophia, aluamah, amarah ke arah Nur Muhammad. Bisa juga disanepanin 4 kiblat, 5 pancar. Kiblatnya adalah nafsu 4, pancarnya Nur Muhammad. Ini versi Sunan Kali ya. Kalau versi kejawen kalian bisa silahkan cari di konten yang lain tentang membahas 4 kiblat, 5 pancar atau dulur papat 5 pancar, silahkan ya. Dari sini Allahumma bisa dipahami apa itu mutmainah, Sophia, aluamah, amarah. Jadi ini adalah modal yang luar biasa, anugerah dari Gusti Allah yang kita miliki. Manfaatkan. Allahumma berkah abadan abadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.